PM2302050001, program studi komputer Universitas HPP dengan Center Batang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan yaitu memindahkan proyek Laravel ke dalam server Ubuntu. Tapi sebelum itu, pertama sekali saya akan menjelaskan secara singkat yaitu proyek yang sudah saya kerjakan. Di sini saya membuat website yang dimana berguna untuk membuat booking atau membuat janji temu dengan dokter. Nah, di sini ini merupakan halaman beranda. Di sini bisa melihat review dari website kita. Ini dashboard, yaitu mengenai apa saja layanan yang kita sediakan pada website kita, dokter. Nah, di sini nantinya akan diisi oleh data-data dokter dan janji temu. Pada saat kita membuat janji temu, kita akan bisa melacak yaitu status dari pelacakan yang sudah kita buat. Di sini ada menu fitur. Nah, ada beberapa keunggulan pada saat kita menggunakan website ini dalam membuat janji temu terhadap dokter kita. Ini halaman filternya. Kemudian ini merupakan kontak dari penyedia jasa layanan kesehatan. Untuk bookingnya kita melakukannya di bagian sini. Nanti pada saat dokter sudah diisi, nanti dalam dokter tersebut kita akan langsung memilih yaitu kapan janji temu akan kita laksanakan. Untuk preview singkat mengenai proyek saya seperti ini. Nah, nantinya saya akan lanjut untuk menjelaskan cara memindahkan proyek ini ke dalam server Ubuntu. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini akan saya akan menjelaskan mengenai apa itu IaaS atau infrastruktur as a service. Nah, IaaS merupakan sebuah layanan komputasi awan yang menyediakan virtual machine, storage atau penyimpanan, jaringan, dan mesin virtual yang dapat diakses melalui internet. Nah, di dalam kasus ini kita menggunakan Ubuntu sebagai sistem operasi, yang dimana setelah kita menginstal sistem operasi Ubuntu, di situ akan kita menginstal beberapa layanan seperti MySQL, Apache, PHP, SSH, dan menjalankan proyek kita yaitu nantinya proyek Laravel. Hal yang pertama sekali kita lakukan untuk membangun komputasi awan menggunakan IaaS adalah menginstal sistem operasi. Di sini kita menggunakan sistem operasi Ubuntu. Nah, di sini terlebih dahulu kita memasukkan yaitu informasi mengenai nama server kita dan memasukkan file ISO atau file dari sistem operasi yang akan kita gunakan. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur berapa RAM atau penyimpanan yang akan kita gunakan untuk menginstal software kita. Nah, setelah kita menginstal, maka kita akan menjalankan proyek tersebut. Nah, di sini kan saya sudah memiliki server yang sudah saya bentuk. Kemudian pada saat server sudah terjalankan, maka kita akan mengkonfigurasikan yaitu beberapa konfigurasi sehingga server kita dapat digunakan. Yang pertama adalah kita perlu mengupdate sistem. Untuk perintah yang pertama yang akan kita lakukan adalah perintah apt update. Nah, sudah dilakukan. Setelah itu kita melakukan perintah yaitu apt upgrade mini. Nah, setelah itu kita langsung apt full script upgrade mini. Nah, setelah itu selesai, kita lanjut lagi apt auto remove mini. Oke. Nah, untuk update sistem kita akan memasukkan perintah-perintah yang sudah saya masukkan tadi. Nah, setelah kita mengupdate sistem kita, maka kita perlu untuk mengatur zona waktu atau lokasi server kita. Di sini perintah yang digunakan adalah
time date ctl set strip time zone. Kita atur Asia garis miring Jakarta. Oke. Nah, ini akan kita enter. Setelah kita melakukan perintah ini, kita klik time date ctl. Nah, untuk mengatur waktu kita sudah selesai. Kemudian kita perlu menginstal yang namanya Nginx. Nah, pertama kali kita melakukan perintah ini, apt install Nginx -y. Kemudian kita perlu systemctl status Nginx untuk mengetahui status dari Nginx yang sudah kita install tadinya. Kemudian kita perlu mengaktifkan, maka dari situ kita mengetik systemctl enable Nginx. Oke. Setelah itu kita kan sudah selesai menginstal Nginx dan memastikan bahwa Nginx sudah diaktifkan. Kita perlu menginstal yang namanya php. Nah, perintah yang kita gunakan adalah apt install php -fvm php cli, kemudian php mysql, kemudian php xml, kemudian php mbstring, kemudian php strip curl, kemudian php strip gd, php zip, php intl, php bcnet, php solve, php imagic, unzip, -y. Nah, setelah itu kita perlu menjalankan yaitu php -v untuk mengetahui versi dari PHP kita. Kemudian setelah kita menginstal PHP, kita perlu menginstal MariaDB. Ini tujuannya untuk database kita nantinya, yaitu dengan perintah apt install MariaDB strip server MariaDB strip client -y. Kemudian setelah itu kita menjalankan perintah mysql _secure _installation. Nah, setelah itu kita menginstal yaitu yang namanya Composer dengan perintah apt install Composer -y. Nah, setelah kita berhasil menginstal ini, nantinya kita perlu mengecek dengan cara Composer min version. Nah, setelah kita menginstal Composer, kita perlu untuk menginstal Git dengan perintah apt install git -y. Nah, kalau kita sudah selesai menginstal Git yang tadi, kita perlu menginstal lagi yang namanya Redis dengan perintah apt install Redis strip server php Redis -y. Kemudian
kita lanjut untuk ping atau untuk mengecek koneksi dengan cara redis, kemudian strip CLI ping. Setelah itu kita perlu namanya setting firewall dengan mengetik UFW hello port 22 min TCP. Nah, kemudian UFW hello 80 strip TCP. Lanjut lagi UFW hello 443 strip TCP. Kemudian UFW enable untuk mengaktifkan. Nah, setelah kita mengaktifkan firewall, kita perlu mengaktifkan yang menginstal yang namanya SSL dengan cara apt install certboard Python 3 certboard min nginx min y, kemudian certboard min nginx. Nah, oke. Kemudian kita akan mengoptimasi nginx yang sudah kita install tadinya dengan perintah worker underscore processes auto semicolon. Oke. Nah, kemudian kita perlu mengatur atau mengoptimalkan PHP yang sudah kita install tadi dengan perintah mengatur memori underscore limit. Kita membuat sebesar 512 M. Lanjut lagi worker underscore connection 4096.2. Kemudian client underscore next underscore body underscore size 100 M baru kedua. Kemudian kita menginstal yang namanya file chooban dengan perintah apt install file chooban mini. Lanjut lagi kita untuk monitoring, kita install apt install yotop ncdu bitop ini. Lanjut lagi kita perlu mengatur terlebih dahulu yaitu struktur dari folder web kita dengan nantinya kita buat dalam format garing var garing www garing, karena project saya namanya Dr. Trip Appointment. Ini struktur folder yang akan kita bentuk nantinya. Oke. Kemudian teman-teman kita perlu menginstal yang namanya phpMyAdmin. Nah, di sini untuk menginstal phpMyAdmin kita menggunakan perintah
ini, yaitu sudo apt install php myadmin ini. Setelah kita mengetik dan menjalankan perintah ini, maka kita mengetik ini lagi, sudo ln -s garing usr garing share garing php myadmin garing spas garing var garing www garing laravel garing publik garing php myadmin. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke permission dari Laravel-nya itu, yaitu sudo chown -r www strip data kedua www strip data garing var garing www garing Laravel, atau nama project kita yaitu Dr. Boynan. Nah, setelah kita selesai dalam menginstal yaitu yang namanya phpMyAdmin, nanti di sini kita perlu mencoba untuk login phpMyAdmin melalui IP server kita yaitu 100.66.142.24 garing phpMyAdmin. Nah, ini setelah saya login, ini merupakan tampilan dari phpMyAdmin yang sudah kita install di server Ubuntu kita. Setelah kita menginstal phpMyAdmin, kita akan beralih untuk mengkonfigurasi SSH kita dengan cara tadi. Untuk itu kita install dulu SSH-nya, yaitu sudo apt install open ssh garing server min. Kemudian kalau kita setelah selesai menginstal SSH-nya, kita perlu untuk mengecek status dari SSH kita. Nah, di sini untuk mengeceknya kita menjalankan perintah sudo systemctl status SSH. Untuk itu kita akan di sini ditampilkan yaitu SSH kita apakah sudah running atau belum. Di sini kebetulan SSH kita sudah running dan posisinya enable. Kemudian setelah itu kita beralih ke yaitu untuk menjalankan project kita yaitu root di PowerShell. Maka kita buka Windows PowerShell. Nah, di dalam Windows PowerShell perintah yang kita jalankan yaitu SSH root kita root dengan IP yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu bisa IP dari Telescale atau IP server kita itu sendiri. Maka saat kita beralih ke SSH root at, di sini kita root dengan IP Telescale kita atau bisa juga dengan IP public. Nah, kita enter. Biasanya di sini akan diminta password. Nah, kalau diminta password, kita masukkan password yang sudah kita input sebelumnya. Setelah kita menginput password, maka di sini kita perlu menunggu untuk PowerShell-nya mengakses IP yang sudah kita masukkan.
kita tunggu sebentar. Nah, di sini berarti untuk di PowerShell kita sudah berhasil untuk login menggunakan IP publik kita. Nah, kemudian kita perlu mencoba juga untuk pemindahan folder dengan gampang, yaitu dengan menggunakan software CyberDuck. Kita buka CyberDuck-nya, kemudian kita masuk ke CyberDuck, open connection, masukkan IP-nya itu 100, kali IP kita yang tadi yaitu 100.66. Langsung kita masukkan saja ke CyberDuck-nya ya teman-teman. Nah, kita pilih SFTP, password sudah otomatis, klik connect, klik allow, kita tunggu. Nah, setelah berhasil, maka akan muncul beberapa partisi atau folder-folder. Dan di sini folder kita var www. Nah, di sini ada project yang sudah kita pindahkan tadi teman-teman. Nah, untuk pemindahan file bisa dilakukan melalui terminal, tapi untuk lebih gampangnya kita juga bisa memindahkan melalui CyberDuck ini teman-teman. Kemudian untuk yang terakhir, kita bisa meremote project ini atau mengedit project kita melalui VS Code dengan extension remote yang sudah disediakan oleh Visual Studio Code. Nah, di sini teman-teman, pertama kita masuk ke Remote Explorer, klik IP yang akan kita remote, lalu kita klik run. Nah, kalau di sini prosesnya sedikit lama, maka kita akan skip. Nah, nantinya jika ini sudah connect teman-teman, untuk mengedit secara real time informasi-informasi yang ada pada website kita bisa dilakukan langsung dari VS Code ini, sehingga kita tidak sulit untuk nge-remote project kita. Baik teman-teman, sekian presentasi saya mengenai pemindahan project Laravel ke dalam server Ubuntu. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.